Oke, kita semua aja ya, teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Boleh operatornya? Kita akan mengangkat pujian Pelangi Kasih. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini telah mengumpulkan kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing secara virtual dengan keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan kurang sedikit pun. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hatimu saja ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir di pertemuan kami pada malam hari ini. Urapi dia selalu ya Tuhan Yesus, ketuk hatinya Tuhan Yesus agar mau bergabung bersama kami di minggu yang akan datang ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita memasuki firman, kita akan mengangkat satu pujian seperti rusa merindukan air.
Boleh Bapak Pendeta? Silakan. Baik, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menyerta dan yang memimpin kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi pegangan dan tuntunan di jalan-jalan hidup kami. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dan setiap kami yang mendengarkan firman. Agar firman itu boleh sungguh-sungguh hidup dan menghidupi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab dari 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang 11. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Oke. Lembaga Alkitab memberikan judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Begini katanya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak jarang ada banyak orang yang kemudian mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh idola. Apa artinya mengidentifikasi atau mencontoh? Misalnya, kalau ada orang yang gandrung dengan Michael Jackson, atau ada orang yang gandrung dengan Elvis Presley, maka orang itu akan mengubah dandanannya seperti Elvis Presley. Bahkan orang itu pun juga akan mengubah dandanannya seperti Michael Jackson. Bukan hanya cuma dandanannya, tapi juga mungkin rambutnya, model rambutnya, lalu model berpakaiannya. Dan bahkan Michael Jackson yang terkenal dengan moonwalkernya, maka dia akan belajar, mempelajari bagaimana gaya-gaya dance-nya, gaya-gaya koreografinya, dan bahkan gaya-gaya untuk berjalan moonwalkernya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, orang juga bukan hanya sekedar mengidentifikasi tokoh-tokoh terkenal. Tapi juga orang bisa mengidentifikasi siapa orang itu yang dikaguminya. Mungkin ketika kamu kecil, kamu pernah anak laki-laki, lalu kemudian menjadi seperti seorang ayah. Mengidentifikasi dengan gaya bapaknya. Pakai baju punya bapaknya, ya pakai sepatu punya bapaknya. Diam-diam dia mengambil misalkan barang punya bapaknya gitu. Ya, kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, dia suka mengidentifikasi menjadi ibu-ibu, menjadi ibunya. Pakai sepatu ibunya, lalu kemudian pakai tas punya ibunya, lalu kemudian bergaya kayak ibunya gitu ya. Itu identifikasi. Saudara, semua anak juga begitu. Ya, pada masa kecil mungkin kamu udah tidak ingat. Tetapi saudara, apa yang kita sebut dengan identifikasi?
Maka pada saat ini Rasul Paulus dia menasehati kepada Timotius supaya apa yang dilakukan sebagai Timotius, ya, apa itu Timotius? Siapa itu Timotius? Timotius ini adalah muridnya Rasul Paulus. Timotius ini adalah seorang muda yang melayani di jemaat, ya. Lalu mereka pun juga melayani di sebuah jemaat, di sebuah gereja dari satu kota ke kota yang lain. Nah, sebagai orang muda, maka Rasul Paulus memberikan banyak nasihat kepada Timotius. Maka apa yang perlu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius? Yaitu engkau ya di tengah-tengah zaman seperti sekarang ini, kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, ada banyak orang tipu, menipu, orang menggunakan agama untuk menipu orang lain. Orang pun juga bahkan hidup dengan tidak benar. Orang mudah tersinggung, orang mudah marah, orang juga sangat emosional. Semuanya digambarkan pada ayat sebelumnya. Kalau kamu nanti membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, maka semuanya digambarkan tentang kehidupan manusia yang rusak sekali. Ya, orang menyebarkan kebohongan atau sekarang itu namanya hoax. Orang pun juga lalu kemudian memanipulasi data, memanipulasi uang, melakukan korupsi. Dan orang pun juga melakukan segala yang gak benar dan mereka merasa bahwa itu adalah baik-baik saja. Itu. Tapi apa yang nasihatnya Rasul Paulus kepada Timotius? Tapi kamu Timotius, gitu ya, orang lain yang berbuat jahat, ada banyak orang nggak benar, tapi kamu Timotius, kamu ikutin ajaran saya. Rasul Paulus sedang melakukan identifikasi untuk dicontoh, untuk diteladani, untuk supaya apa yang dilakukan oleh Paulus itu juga dilakukan oleh Timotius. Karena itu engkau sudah mengikuti ajaranku dan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, apa yang disebutin dalam ayat ke-10 ini semua karakter-karakter positif. Ya, semua adalah yang baik-baik. Ya, yaitu misalnya orang punya pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Itu dan apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, lakukanlah itu ya. Gitu. Ya, kamu mengikuti ajaranku, cara hidupku ya lakukan itu. Dan bahkan ya engkau sudah ikut menderita loh di Antioquia, di Iconium, di Listra. Ya, seperti yang Rasul Paulus menderita dan Timotius pun juga sudah melakukannya. Ya, tetapi Tuhan melepaskan aku daripadanya. Saudara, melalui bagian ini, ya, kita anak-anak muda, tentu kita memiliki tokoh-tokoh yang kita kagumi. Enggak salah, tidak ada yang salah. Siapa yang ngikutin Piala Eropa sekarang? Ya kan? Piala Eropa hebat pisan. Saya nggak bisa nonton, nggak punya TV. Itu ya, saya cuma dengar, saya cuma baca. Oh, Belanda kalah, dari mana? Dari Jerman, dari mana gitu. Ya, lalu kemudian, oh ya, gue cuma nggak tahu kapan sih finalnya, jadwalnya aja gue nggak tahu. Itu ya, saya nggak pernah nonton, saya nggak pernah tahu karena nggak ada TV. Nah, tetapi yang menjadi masalah sekarang, oh ya, tokoh-tokoh idola hebat pisan, eta Ronaldo. Waduh. Ya, tidak sedikit orang yang terobsesi anak-anak muda dengan Ronaldo. Nah, lalu siapa? Lionel Messi. Waduh, hebat pisan eta pemain bola ya. Gitu. Wah, orang tidak sedikit orang yang terobsesi dengan Lionel Messi. Gitu, ya. Lalu kemudian siapa pemain bola? Si Incep. Siapa si Incep? Nggak tahu ya?
Si Incep pemain bola, gue juga nggak tahu itu pemain bola di RT. Gitu ya. Siapa yang mau? Oh, Ronaldo kenal. Messi kenal, si Incep ketepet. Mana si Incep ketepet mana? Gitu ya. Benguknya aja kita nggak pernah lihat. Siapa dia? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Gitu. Oh ya, hanya tokoh-tokoh tertentu yang kemudian menjadi public figure dan menjadi idola. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tetapi saudara, bahwa kemudian orang pun juga kadang-kadang mengagumi dan mengidolakan yang keliru. Oh, ada YouTuber kaya, lalu kemudian YouTuber itu pamer harta, lalu kemudian seolah-olah dia menjadi orang yang paling kaya, paling hebat, menunjukkan rumahnya, mobilnya, Rolls Royce, layu dengan segala kekayaannya. Hebat, Nah itu ya. Ini orang mau menunjukkan ke pamer, mau apa? Dia mau pamer apa? Kekayaannya, atau pamer sikapnya, atau pamer suksesnya, atau pamer apa? Saudara, melalui bagian Alkitab yang kita baca, maka kualitas hidup orang itu bukan soal hebat. Ya, bagaimana seorang Kristen atau bagaimana seorang pengikut Yesus, itu bukan soal bagaimana dia pun juga lalu kemudian memiliki gaya hidup. Tapi yang paling utama adalah bagaimana sebagai pengikut Yesus, dia mampu hidup di jalan atau dengan cara yang benar. Itu orang hidup dengan iman. Ya, keteguhan imannya. Ya, dia tidak tergoyahkan dan dia tidak goyang oleh godaan-godaan apapun juga. Bahkan dalam iman itu dia mampu menunjukkan kesabaran, kasih dan ketekunan. Ya, hidup di dalam kebaikan dan ketekunan. Saudara, hari Rebo yang lalu saya di KRT membahas kebahagiaan hidup. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, maka orang yang hebat dan orang yang sungguh-sungguh berbahagia dan orang yang dapat mencapai kebahagiaan, yaitu ketika dia membawa damai dimanapun dia ada. Kenapa? Karena dengan iman itulah kita belajar untuk hidup damai. Dengan kesabaran dan dengan kasih itulah maka kita belajar untuk hidup damai dengan semua orang. Dan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup yang begitu berat, kita pun juga tetap hidup damai dengan sesama. Nah, dengan ketekunan kita menyatakan hidup damai. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia, kehidupan dunia kita sekarang ini, ya corona yang semakin merebak, ya tingkat penularan yang begitu tinggi, itu sangat mengerikan sekali, saudara. Hari-hari ini hampir tiap satu hari berulang kali pengumuman di masjid, ya, dengan dimulai dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu berarti pengumuman masjid itu ada yang meninggal. Masjid depan, masjid belakang, masjid di kiri, masjid di kanan, masjid di mana. Waduh, gitu ya. Semua orang, jadi begitu ada suara masjid saya dengerin. Innalillahi. Ada suara masjid saya dengerin. Innalillahi lagi. Saudara, mengerikan sekali di tengah-tengah tantangan kita sekarang bukan hanya virus corona. Gitu ya. Tapi juga realitas hidup. Itu orang memanfaatkan sekarang ini justru untuk memberi hoax. Ya, berita-berita palsu. Lalu kemudian menyesatkan orang, memprovokasi orang. Lalu kemudian membuat menjelekkan orang, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain.
Saudara, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan itu. Tapi justru kita harus melakukan kebaikan dalam dunia. Menghadirkan iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang boleh membawa sukacita dan damai dimanapun kita berada. Amin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya pada malam hari ini. Saat ini kita akan boleh. Oke, kita akan merespon firman kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian, manis kau dengar. Mari teman-teman, kita akan doa syafaat. Bapak Pendeta, boleh doa syafaat? Oh, udah Jonathan aja sekalian. Oke deh, boleh. Teman-teman, saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Baik. Oke. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur untuk kasih berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih telah membimbing kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya setiap firman yang kami telah dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami, yang dimana doa syafaat kami naikkan untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja GKP Efata Cakung, yang dimana gereja kami dalam masa renovasi tahap kedua Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus tangan-tangan yang telah memberikan dana untuk pembangunan renovasi di tahap kedua ini Tuhan Yesus, kiranya pembangunan pada renovasi tahap kedua ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan kurang sedikit pun, dan kiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan panitia-panitia yang bekerja keras dalam membantu untuk pembangunan renovasi tahap kedua ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus juga untuk Bapak Pendeta Erik selaku Pendeta GKP Cakung, berkatilah selalu ya Tuhan Yesus dalam pelayanannya di GKP Cakung maupun di luar ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap pelayanan yang beliau lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Erik dari Ibu Melani sampai ke anak-anaknya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah selalu mereka kesehatan, berikanlah selalu mereka kemurahan rezeki dalam kegiatan-kegiatan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa juga Tuhan Yesus untuk koordinator pemuda remaja yaitu Bung Denny ya Tuhan Yesus, kiranya dalam pekerjaannya dia, dalam pelayanan dia di gereja Tuhan Yesus,
kiranya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Dan juga kami juga berdoa untuk keluarga kecilnya, berkatilah selalu Kak Dini dan Archie ya Tuhan Yesus, kiranya dalam pertumbuhan Archie yang dalam pertumbuhannya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa khusus ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, kiranya Kau memberkati ya Tuhan Yesus agar dia dapat pulih kembali, agar dapat berkumpul dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk masa muda kami, yang dimana masa muda kami yang dibilang orang-orang adalah masa muda yang sangat cemerlang ya Tuhan Yesus, kiranya Kau mau Tuhan Yesus menjaga masa muda kami dari setiap kenakalan remaja, setiap tindakan-tindakan yang jauh dari yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Kau memberkati Tuhan Yesus agar dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan sesuai apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang mencari masa kampus ya Tuhan Yesus, kiranya bisa mendapatkan kampus atau universitas yang mereka ingini dan sesuai dengan jurusan yang mereka ingini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang mau masuk SMA atau sudah masuk SMA, kiranya Kau memberkati dia Tuhan Yesus agar menjadi siswa yang baik, siswa yang teladan dan bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami, jaga selalu mereka Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan, jika mereka memiliki sakit penyakit, angkatlah penyakit mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat pulih, agar mereka dapat beraktivitas dengan semula ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami sedang bekerja, agar pekerjaan mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan kurang sedikit pun. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk problematika yang bangsa kami hadapi saat ini ya Tuhan Yesus, yaitu COVID-19 yang terutamanya ya Tuhan Yesus, kiranya pemerintah dapat menangani COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, agar kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti semulanya ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang sedang bekerja, berkatilah selalu ya Tuhan Yesus, jagalah dia agar dia tidak terpapar, agar bisa merawat pasien-pasien yang terkena ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam atau musibah-musibah lainnya, berkatilah dia Tuhan Yesus agar dia dapat bangkit kembali, agar tidak mengingat selalu apa yang telah terjadi, musibah yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Dan doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, untuk pujian penutup kita di kebaktian pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian menyenangkan-Mu. Tuhan
Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya pada malam Terima hari kasih ini. semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Semua rekan-rekan. Jonathan, thank you. Teman-teman, teman kita ada yang teman baru nih. Oh iya. Ya, dibuka dong. Videonya dibuka biar kenalan, kelihatan wajahnya. Ya, mau kenalan gimana kalau videonya ditutup? Ayo teman-teman yang lain, dibuka videonya. Yo, buka. Halo, Cia. Halo, Patricia. Halo. Wah. Ya, silahkan Patricia memperkenalkan diri. Weh, namaku, rumahku, sekolahku. Ngilang. Cia kan? Cia. Oh, Cia. Mana Cia? Cia mana Cia? Halo, Cia. Oh, katanya sinyalnya putus-putus, Pak. Ini WhatsApp Tobein, Pak. Oh, ya udah. Ayo Lain kita kali. kita foto dulu aja yuk. Yuk, foto aja. Foto buka foto, yuk. videonya semua. Yuk. Juga screen. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Awas, hati-hati. Protokol kesehatan Iya, kemana-mana. Pak. Ya. Pak.